Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fitria Muhammad Arifin Hasan. Kali ini kita akan membahas materi keseimbangan kimia tentang larutan ideal, termodinamika pencampuran larutan ideal dan hukum Henry, hukum distribusi Nernst, dan sifat koligatif larutan. Termasuk pertama kali kita bahas adalah larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat dari spesies kimia yang terdispersi pada skala molekular. Zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak dalam larutan disebut larut atau solvent. Larutan yang umum dijumpai adalah padat dalam cairan seperti garam atau gula dalam air. Gas dalam cairan misalnya CO2 atau O2 dalam air, H2 dalam palladium, dan N2 dalam titanium. Cairan dalam cairan lain atau gas larut dalam gas lain, ada juga larutan padat, misalnya alloy dan bitter. Peristiwa pelarutan. Pada proses pelarutan, tarikan antar partikel komponen murni terpecah dan tergantikan tarikan antara pelarut dengan zat terlarut. Molekul komponen-komponen larutan berinteraksi langsung dalam keadaan tercampur. Contohnya adalah ion natrium tersolvasi oleh molekul-molekul air. Larutan ideal. Larutan A merupakan gaya intermolekular. Larutan B merupakan gaya intermolekular. Dan larutan A dan B adalah kecenderungan dari dua macam molekul A dan B dalamnya untuk melepaskan diri tidak berhubung. Suatu larutan dikatakan bersifat ideal jika larutan tersebut mengikuti hukum Raoult pada kisaran komposisi dari sistem tersebut. Definisi hukum Raoult: tekanan uap parsial dari sebuah komponen di dalam campuran adalah sama dengan tekanan uap komponen tersebut dalam keadaan murni pada suhu tertentu dikalikan dengan fraksi molnya dalam campuran tersebut. Persamaan untuk campuran dari larutan A dan B adalah tekanan larutan A sama dengan fraksi mol A dikali tekanan parsial A dan tekanan pada parsial B sama dengan fraksi mol larutan B dikali tekanan awal larutan B. Tekanan A dan tekanan B adalah tekanan uap parsial dari komponen A dan B. Syarat larutan ideal: semua gaya tarik-menarik harus identik. A kurang A sama dengan A kurang B. B kurang B sama dengan A kurang B. Pada pencampuran tidak terjadi efek Calor. Delta H campuran sama dengan 0. Pada pencampuran tidak terjadi perubahan volume. Delta V campuran sama. Contoh campuran ideal. Sebenarnya tidak ada campuran yang bisa dibilang ideal, tapi beberapa campuran larutan kondisinya benar-benar mendekati keadaan yang ideal. Contohnya heksane dan heptana, benzena dan toluena, dan propanol 1 dan propanol 2. Ciri-ciri larutan ideal. Suatu larutan dikatakan ideal jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Homogen pada seluruh kisaran konsentrasi, mulai dari fraksi mol 0 sampai 1. 2. Pada pembentukan larutan, komponen-komponen tidak ada perubahan entalpi dengan demikian delta H campuran sama dengan 0. Artinya dalam pencampuran tidak ada panas yang diserap atau dilepaskan. Ketiga, perubahan volume sama dengan 0. Delta volume campuran sama dengan 0, artinya jumlah volume zat sebelum dan sesudah pencampuran sama. 4. Memenuhi hukum Raoult.
termodinamika pencampuran larutan ideal. Pada proses pencampuran, sejumlah mol 1, mol 2, dan mol selanjutnya, mol cairan murni yang asalnya terpisah membentuk larutan ideal pada suhu tekanan tertentu. Dapat kita turunkan delta Gibbs, delta volume, delta S, dan delta H pada pencampurannya. Energi Gibbs G dari larutan ideal dengan rumus sebagai berikut. Jadi, pada proses pembentukan larutan ideal, dari komponen-komponennya tidak terjadi perubahan volume. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa dalam larutan ideal, selain interaksi antar molekulnya sama, volumenya juga sama, sehingga ketika dicampurkan tidak ada perubahan volume. Karena interaksi antar molekul pada larutan ideal adalah sama, maka kita harapkan kalau pencampuran delta G sama dengan delta H kurang T di delta S pada T tetap untuk membentuk delta H mixing. Delta H mix sama dengan delta G mix tambah P kali delta S mix atau campuran. Sehingga hasil akhirnya delta H mix sama dengan 0. Jadi tidak ada kalori yang diserap maupun yang dilepaskan pada saat pembentukan larutan ideal pada suhu dan tekanan tertentu. Hukum Henry. Bentuk umum hukum Henry pada suhu konstan adalah F2 sama dengan K2 kali X2. F2 atau fugasitas yang terlarut, X2 adalah fraksi moles yang terlarut, dan K2 adalah konstanta Henry. Untuk larutan encer, hukum Henry-nya adalah F sama dengan K aksen 2 dikali N1 bagi N2, di mana M2 sama dengan molaritas zat terlarut. Hukum Henry dapat juga dinyatakan sebagai P2 sama dengan K2 kali. Kebanyakan gas menjadi kurang larut dalam cairan jika temperatur meningkat. Pada temperatur konstan, kelarutan gas proporsional terhadap tekanan gas dalam kesetimbangan dengan larutan. Nilai K tergantung pada jenis gas dan contoh soal. Ada 25 derajat koefisien distribusi dari H2S di antara air dan benzen didefinisikan sebagai H2S H2O dibagi H2S C6H6 sama dengan 1,167. Tentukanlah volume total benzen yang diperlukan untuk mengekstraksi 90% H2S dari 1 liter lautan H2S 0,1 molar dalam air dengan A. 1 kali pengerjaan ekstraksi, B. 3 kali ekstraksi dengan setiap ekstraksi menggunakan volume benzena yang penyelesaiannya yang kita ketahui tekanan CO2 adalah 350 kali 10 pangkat minus 6 atmosfer dan suhu 298 Kelvin. Dinyatakan fraksi CO2. Rencana penyelesaiannya, tekanan CO2 sama dengan KCO2 kali XCO2 atau XCO2 sama dengan tekanan CO2 dibagi KCO2, di mana KCO2 adalah sebesar 1,24 kali 10 pangkat 6 dibagi 760 atmosfer. XCO2 sama dengan NCO2 dibagi N dengan N sama dengan mol total. Karena kelarutan gas-gas di udara sangat kecil, maka N kira-kira sama dengan NH2O. XCO2 kira-kira NCO2 dibagi NH2O dibagi sama dengan WH2O bagi MH2 dengan nilai NCO2 NH2O sama dengan 1000 gram dibagi 18 gram per mol. NCO2 350 kali 10 pangkat minus 6 dibagi
1,24 kali 10 pangkat 6 dibagi 760 atmosfer dikali 1000 dibagi 18 gram per mol. Hasil akhirnya mol CO2 adalah 1,19 kali 10 pangkat minus 5. Kesimpulannya, jadi kelautan CO2 dalam 1 kg air pada 298 Kelvin adalah 1,19 kali 10 pangkat minus 5 mol. Ada beberapa keterbatasan pada hukum Henry. Pertama adalah hukum ini hanya berlaku untuk larutan yang encer. Yang kedua adalah tidak ada reaksi kimia antara zat terlarut dengan pelarut, karena jika ada reaksi kimia, maka kelarutannya dapat terlihat sangat besar. Contoh gas-gas seperti itu, CO2, H2S, NH3, SO2, dan HCl mempunyai kelarutan yang sangat besar dalam air karena terjadi reaksi dengan pelarut. Jadi dalam hal-hal seperti ini, hukum Henry tidak dapat dilakukan. Hukum distribusi Nernst. Hukum ini menjelaskan tentang distribusi zat terlarut antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Dinyatakan dengan rumus KD sama dengan XA per XB, di mana KD adalah koefisien distribusi dan XA adalah konsentrasi zat terlarut X dalam pelarut A dan XB adalah konsentrasi zat terlarut X dalam pelarut B. Hukum ini menyatakan bahwa rasio konsentrasi zat terlarut dalam kedua pelarut akan selalu konstan pada suhu tertentu dan nilai konstanta ini disebut koefisien distribusi. Pengaruh faktor-faktor pada hukum Nernst. Hukum Nernst dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya konsentrasi reaktan dan produk. Semakin tinggi konsentrasi produk, semakin kecil potensial reduksi. Sebaliknya, semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin besar potensial reduksi. Kedua, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin besar potensial reduksi. Dan yang ketiga, pH larutan. Pada reaksi reduksi yang melibatkan transfer proton atau H+, pH larutan akan mempengaruhi potensial reduksi. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut atau bukan jenis zat terlarutnya dan tidak bergantung pada jenis pelarutan. Semakin banyak jumlah partikel zat terlarut dalam larutan, maka semakin besar pula sifat koligatifnya. Jenis-jenis sifat koligatif larutan. Terdapat 4 jenis sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap atau delta P, penurunan tekanan uap larutan dibandingkan dengan tekanan uap larutan murni. Kedua, kenaikan titik didih atau delta TB. Kenaikan titik didih larutan dibandingkan dengan titik didih pelarut murni. Yang ketiga, penurunan titik beku atau delta TF. Penurunan titik beku larutan dibandingkan dengan titik beku pelarut murninya. Keempat, tekanan osmotik. Tekanan yang harus diberikan pada larutan agar terjadi keseimbangan osmosis dengan pelarut murni. Rumus-rumus sifat koligatif larutan. Rumus-rumus untuk menghitung sifat koligatif larutan adalah sebagai berikut. Penurunan tekanan uap atau delta P. Delta P sama dengan Kp dikali M kali RT, di mana delta P adalah penurunan tekanan uap dalam satuan atmosfer. Kp adalah tetapan penurunan tekanan uap larutan dengan satuan atmosfer dibagi mol kali kilogram, dan M adalah konsentrasi mol larutan dengan satuan mol per kilogram. R adalah tetapan gas ideal, yaitu 8,314 joule per mol Kelvin, dan T adalah suhu udara. Kenaikan titik didih atau delta TB. Delta TB sama dengan Kb dikali M, di mana delta TB adalah kenaikan titik didih dari satuan derajat Celcius, Kb adalah tetapan kenaikan titik didih larutan dengan satuan derajat Celcius kali kilogram per mol, M adalah konsentrasi mol larutan dengan satuan mol per kilogram, dan penurunan titik beku atau delta TF. Delta TF sama dengan Kf kali M, di mana delta TF adalah penurunan
dengan satuan derajat Celcius. Kf adalah tetapan penurunan titik beku larutan dengan satuan derajat Celcius kali kilogram per mol. M adalah konsentrasi molar larutan rumus dengan satuan mol per kilogram. Dan kita masuk pada tekanan osmotik. I sama dengan QRT kali M, di mana B adalah tekanan osmotik dengan satuan atmosfer, C adalah konsentrasi molar larutan dengan satuan mol per liter, R adalah tetapan gas ideal yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin, T adalah suhu dalam Kelvin, dan M adalah konsentrasi molar larutan dengan satuan mol per kilogram. Oke, sekian penjelasannya tentang larutan. Sampai jumpa lagi.